Oke, jadi kalau seandainya kita kemarin kan udah sempat melihat beberapa kali tentang segitiga. Nah, segitiga itu sendiri ada beberapa jenis, 4 jenis lebih tepatnya. Jadi yang pertama yang udah kita lihat sebelumnya. Oke, tapi saya harus definisikan dulu segitiga itu. Segitiga itu basically adalah poligon yang punya 3 sisi. Jadi, ya kan, dia punya 3 sisi. Bentuknya bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa seperti ini gitu kan ya. Jadi yang penting ciri-cirinya adalah punya 3 sisi, ya kan? Ini yang kita sebut sisi. Punya 3 sudut, ya, atau titik di mana 2 garis itu bertemu, gitu ya. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak gini, nah ini bukan segitiga, kita bilangnya. 3 sisi 3 sudut. Nah, kadang-kadang yang kemarin saya bilang ya, bahwa titik di sini itu suka disebut sebagai vertex, atau kalau dalam jumlahnya banyak berarti vertis, ya. Dimana besarnya di sini, ini yang kita bilang sudut. Nah, kadang-kadang kita kasih nama setiap sudutnya ini, vertisnya ini. Misalnya segitiganya seperti ini, kita kasih nama A, B, C. Maka kita bilang ini segitiga ABC. Suka di dalam soal suka ditulisnya gini, segitiga ABC, ya. Jadi gambar segitiga kecil terus disebut nama vertexnya gini ya, A, B, dan C. Oke. Nah, ada beberapa jenis segitiga. Yang pertama ini adalah yang sebenarnya kita udah lihat sebelumnya. Saya mencoba gambar. Ini adalah segitiga di mana sisi-sisi ini besarnya sama, ya. Semua sisi punya besar yang sama, sehingga semua sudutnya ini besarnya sama. In fact, sudutnya ini besarnya 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, ya kan? Kenapa? Karena untuk alasan yang nanti kita akan bahas di terkait sudut dari segitiga. Tapi yang jelas ini kita sebut sebagai equilateral triangles, ya. Jadi ini kita bilang segitiga sama sisi lah, ya. Jadi sudut-sudutnya sama semua. Oke. Nah, ini yang kemarin kita bilang segitiga yang punya 3 garis simetri reflektif, gitu kan ya. Dan jadi ini punya 3 garis simetri reflektif. Sementara untuk simetri rotasionalnya, simetri rotasionalnya order 3. Artinya saat kita putar dia 3 kali menunjukkan bentuk yang sama. Nah, jadi inilah equilateral triangles. Nah, satu lagi selain itu ada lagi yang kita suka sebut segitiga sama kaki, atau bahasa Inggrisnya nih kita bilang isocles triangles, ya. Isocles triangles ini dia punya 2 sisi yang panjangnya sama, tapi ada satu sisi yang panjangnya beda sendiri, yang ini. Jadi di sini yang sama itu adalah sudut. Nah, ini sudut di 2 kakinya ini kita bilang sudut A sama dengan sudut B, ya, untuk besarnya. Nah, ini dia itu cuma punya simetri reflektifnya itu cuma punya 1 garis, ya. Cuma punya 1 garis, ya kan? Simetri reflektif.
ya. Dan ya nggak punya rotational symmetry, ya, atau dengan kata lain rotational symmetry-nya order 1. Oke. Kemudian, jadi ingat kemarin kalau dia nggak punya rotational symmetry, kita bilangnya rotational symmetry-nya order 1. Ya agak emang peraturannya kayak gitu. Jadi kita kalau dia nggak punya rotational symmetry, kita bilang dia punya order 1. Kemudian kita punya lagi yang disebut dengan segitiga siku-siku. Atau right angle triangles. Ya, right angle triangles ini adalah yang penting punya ya satu sudut 90 derajat. Itu aja syaratnya. Sisi-sisinya bisa sama panjang, bisa nggak sama panjang, tapi yang penting selama dia punya satu sudut 90 derajat, kita bilang ini right angle triangles ya. Dan yang terakhir, nah ini jadi soal simetri-simetrinya nanti dia tergantung apakah sisinya ada yang sama atau enggak gitu ya. Nah yang terakhir kita bilangnya ini segitiga yang ya basically kasarnya ini berantakan gitu. Jadi sudutnya ini sisinya ini beda semua, sudutnya ini juga beda semua gitu kan. Jadi kita bilangnya scalene triangles. Jadi ciri-ciri adalah semua sisi punya panjang berbeda-beda. Semua sudut punya besar berbeda-beda. Ya. Nah, ini kalau yang kayak gini, dia itu jelas tidak punya tidak punya garis simetri reflektif, dan rotational simetrinya order 1 atau nggak punya rotational simetri juga. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih.